makanya harus dibangunin gitu kan. Nah tapi kalau misalkan settingan kita tepat, pas lah gitu settingannya dengan request yang diinginkan si ayam. Ini contoh kayak gini, sana makan, minum, aktif. Nah secara otomatis nggak perlu juga dibangunin sih sebenarnya, malah nambah-nambah stres aja. Cuma jadi dirasa perlu tuh sebenarnya buat ngebiasain si ayam interaksi dengan manusia. Itu ada bagusnya. Ada bagusnya, jadi kayak kita rutin masuk ke kandang, nah supaya si ayam itu kan jadinya gak stres lah, karena terbiasa. Kalau kita jarang masuk ke kandang kan jadinya ayam tuh kayak nggak kenal gitu siapa yang meliharanya. Itu pasti nanti ngerepotin banget kalau misalkan kondisinya kayak gitu. Begitu kita panen atau ada kegiatan apa di dalam kandang tuh kayak jadi malah mengganggu si ayam. Nah ngomongin masalah request yang tepat, jadi kalau untuk menghasilkan kondisi seperti ini, ayam-ayam yang rajin makan tanpa harus dibangunin, yang rajin minum dengan sendirinya, hal yang harus dasar atau yang harus kita punya itu gimana caranya membangun ekosistem di dalam kandang yang tepat. Ketika kecepatan anginnya tidak terlalu kenceng, tidak terlalu pelan, berarti itu pas untuk si ayam. Nah kalau misalkan kecepatan anginnya terlalu kencang, biasanya ayam udah menggigil. Tapi kalau kecepatan anginnya terlalu pelan juga amoniak naik, terus bulu ayamnya kusam, semua ada efeknya. Makanya dari kecepatan angin dulu harus pas. Begitu kecepatan angin sudah pas dan si ayam terasa kedinginan, nah berarti itu yang salah di pemanas. Pemanasnya kurang settingannya. Kalau saya seperti itu, bukan mengecilkan anginnya, oh kecilin anginnya aja biar ayam gak kedinginan. Oh nggak gitu kalau misalkan kita ngomongin performa. Kalau kita ngomongin performa, ketika ayam kedinginan, yang ketika ukuran kecepatan angin itu sudah pas, jangan dirubah lagi, itu sudah bagus. Karena hitung-hitungan kecepatan angin itu berdasarkan berat badan. Nanti itu berhubungannya ke amoniak yang dibuang, volume amoniak. Dari situ kalau misalkan kita kecilkan, ya jelas nanti bakal bermasalah di dalam kandang, cekrek lah segala macam, nanti efeknya banyak. Sekamnya jadi bau, lembab pula di sekamnya gitu. Pemanas aja yang di ini. Nah, terus ya sebenarnya dari situ udah cukup sih, udah cukup mewakili bagaimana caranya supaya si ayam ini nyebar rata makan dan minum dengan sendirinya. Kalau masalah-masalah lainnya, misalkan teknik pembalikan sekam, kalau saya nggak diseset, jadi kita setiap 3 hari sekali itu ini di bolak-balik skamnya secara rutin, dan itu sudah sangat membantu untuk tidak menggumpal. Nih kayak gini nih, ini baru 1 kali kita balik, tidak ada diapa-apain lagi. Terus selain itu ada aplikasi kapur di alasnya ini, di liternya. Oke, ya mana ya, sebagai tanda kalau ayam ini makan dan minum dengan sendirinya tanpa harus dibangunin nih. Kalau kayak gini kan nggak fair nih, karena kan kondisi saya masuk ke kandang ya, secara otomatis kan ke giring gitu ya, jadinya mereka makan dan minum ya, walaupun kita lihat di sebelah sana tuh bagus tuh. Nah ini malam nih harus terpaksa nih harus ngulang nih ngasih makan, karena ternyata settingan yang tadi habis. Ya gitulah resikonya kalau misalkan ayam ini lumayan bagus nafsu makannya. Ini tembolok penuh, artinya kan sebelum saya masuk dia udah makan minum dengan sendirinya. Nah rata-rata kayak gitu, berisi. Cara ngeceknya di situ. Kalau misalkan tanpa kita masuk temboloknya pada kosong, ya berarti ayam itu males makan, males minum. Nah penyebab malesnya itu biasanya ada di settingan kandang yang nggak pas. Tapi kalau selama settingan suhu, kecepatan angin, kepadatan juga berpengaruh, nggak terlalu padat, nggak terlalu renggang, pasti bakal baik-baik aja, tidak akan bermasalah.
Ya kesimpulannya, mau ayam itu nyebar makan dan minum atau tidak nyebar, tetap harus ya dibangunkan, itu bagus sih, karena banyak manfaatnya selain ayam terbiasa dengan manusia. Terus kedua juga kita kontrol rutin apa yang ada di dalam kandang, takutnya kan ada masalah. Jadi kalau kita atur 1 jam sekali atau 2 jam sekali ke dalam kandang, masalah itu cepat tertangani. Yang ketiga juga, mana tahu kita salah setting, jadi ketika kita berada di dalam kandang kayak gini nih sambil ngobrol, oh tercium bau, ternyata settingan blowernya salah gitu kan, kurang kenceng, kayak gitu-gitu aja. Ambil sisi positifnya. Kadang-kadang banyak sih yang ngeluh, kenapa sih harus dibangunkan, apa nggak bisa didiamin aja terus nanti besok tinggal ngasih makan. Ya pilihan sih tuh. Tapi kalau saya lebih baik kita menimbang ada sisi yang baiknya atau tidak. Selama itu mengandung sisi positif yang bagus buat perkembangan ternak kita, ya kenapa enggak sih, tinggal dilakuin aja lah, daripada nanti kita udah panen terus hasilnya jelek, nyesel, waktu nggak bisa kembali, ayam udah terlanjur begitu hasilnya, mau gimana. Ya lebih baik kita rajinkan aja kalau masalah kayak gitu. Aduh bentar, aduh ini kayaknya ketinggian settingan regulatornya, ketinggian sini, terus dikecilin dulu biar nggak meluap. Oke, udah biarin lah agak tinggi segini karena ayamnya udah gede. Segitu dulu kali ya videonya, masalah membangunkan ayam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.